Meksiko memanas setelah tewasnya Nemesio Ruben Oseguera Cervantes atau yang dikenal sebagai El Mencho, bos salah satu kartel narkoba paling kuat di negara itu. Ia tewas dalam operasi militer di negara bagian Jalisco. Namun kematiannya justru memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah. Kendaraan dibakar, jalan raya diblokade, sekolah ditutup, dan warga diminta tetap berada di rumah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa kematian El Mencho bisa membuat satu negara bergejolak? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintah Meksiko pada Minggu 22 Februari 2026 mengumumkan tewasnya El Mencho, pemimpin lama Jalisco New General Cartel (CJNG), salah satu organisasi kriminal paling kuat dan brutal di negara itu. Menurut laporan The New York Times, Al Jazeera, dan NDTV, operasi berlangsung di Tapalpa, kota kecil di negara bagian Jalisco, wilayah basis utama kartel tersebut. Sekretariat Pertahanan Nasional Meksiko menyatakan El Mencho terluka dalam baku tembak dengan militer. Ia meninggal saat diterbangkan ke Mexico City untuk mendapatkan perawatan. Dalam operasi tersebut, sedikitnya 9 anggota kartel dilaporkan tewas, sementara 2 lainnya ditangkap. Operasi ini juga melukai 3 anggota pasukan keamanan Meksiko. Dalam operasi itu, aparat menyita kendaraan lapis baja, persenjataan berat, termasuk peluncur roket, serta berbagai senjata lainnya. Pemerintah Meksiko menyebut operasi ini didukung informasi pelengkap dari AS, namun pejabat AS menegaskan tidak ada pasukan Amerika yang terlibat langsung. Namun kematian El Mencho bukan akhir melainkan awal dari gelombang kekerasan besar. Menurut The New York Times, kelompok bersenjata membakar kendaraan, supermarket, bank, serta memblokir jalan di sedikitnya 13 negara bagian. Taktik ini dikenal sebagai narco blockades, yaitu unjuk kekuatan untuk menunjukkan kartel masih mampu melumpuhkan negara. Di Jalisco saja, sekitar 20 kantor cabang bank milik negara dirusak atau dibakar. Lebih dari 20 ruas jalan diblokir, dengan kendaraan yang dibakar, transportasi umum dihentikan, bahkan sekolah-sekolah di beberapa negara bagian diliburkan. Kekacauan paling terasa di Guadalajara, ibu kota Jalisco yang berpenduduk sekitar 1,4 juta jiwa dan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia mendatang. Kota itu mendadak sunyi, konser dan pertandingan sepak bola dibatalkan, dan sejumlah penerbangan dialihkan. Video yang beredar juga memperlihatkan kepanikan di Bandara Internasional Guadalajara. Meski otoritas menyatakan operasional tetap berjalan, suasana mencekam terasa di berbagai titik kota. Di Puerto Vallarta, saksi mata bernama Dalia mengaku ia melihat sekitar 20 pria bertopeng dan bersenjata memaksa sopir turun dari bus sebelum membakarnya. Di Cancun dan Playa del Carmen, kelompok bersenjata juga membakar supermarket. Pemerintah AS kemudian mengeluarkan peringatan bagi warganya di 5 negara bagian, yakni Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, dan Nuevo León. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum pun meminta masyarakat tetap tenang dan menyatakan koordinasi penuh telah dilakukan dengan pemerintah daerah. El Mencho selama bertahun-tahun menjadi buronan utama dengan hadiah hingga 15 juta dolar AS dari Departemen Luar Negeri AS. Lahir pada 1966 di Michoacán, El Mencho berasal dari keluarga petani alpukat. Ia sempat pergi ke AS dan menurut jaksa, ia terlibat dalam perdagangan heroin. Dirinya lalu ditangkap, dipenjara, dan dideportasi ke Meksiko. Sekembalinya ke tanah air, ia sempat menjadi polisi sebelum masuk ke kartel Milenio yang berafiliasi dengan Sinaloa Cartel. Setelah konflik internal, ia mendirikan CJNG sekitar 2007. Di bawah kepemimpinannya, CJNG berkembang pesat menjadi salah satu kartel paling dominan, menyelundupkan kokain, metamfetamin, heroin, dan terutama fentanyl ke AS. Ia dikenal sangat tertutup dan jarang tampil di publik. Berbeda dengan Joaquin El Chapo Guzman, El Mencho lebih memilih beroperasi dari balik bayangan. Namun kekejaman kelompoknya dikenal luas. Mereka melakukan pembunuhan massal, pemenggalan kepala, serangan terhadap polisi, hingga upaya pembunuhan terhadap pejabat tinggi. Pada 2015,
Anak buahnya bahkan menembak jatuh helikopter militer dengan peluncur granat roket untuk memberinya waktu melarikan diri. Pakar kejahatan terorganisir dari Columbia University, Edgardo Buscaglia, menyebut CJNG sebagai salah satu kartel yang paling aktif mendanai politisi dan membangun pengaruh politik lokal. Ia menyinggung distribusi bantuan sembako oleh kartel saat pandemi COVID-19 sebagai contoh bagaimana CJNG membangun legitimasi sosial. Operasi ini terjadi di tengah tekanan Presiden AS Donald Trump terhadap pemerintahan Sheinbaum agar lebih keras melawan kartel. Trump sebelumnya bahkan mengancam intervensi militer. Kematian El Mencho dinilai dapat meredakan ketegangan diplomatik. Namun analis seperti Mike Vigil, mantan kepala operasi internasional DEA, menilai menewaskan pemimpin saja tidak cukup. Menurutnya pemerintah harus menargetkan infrastruktur, logistik, pencucian uang, dan sayap bersenjata mereka. Jika tidak dilakukan, Vigil menyebut konsekuensinya akan sangat mahal, yakni meningkatnya kekerasan. Vanda Philbap Brown dari Brookings Institution juga menyebut jika tidak ada pergantian pemimpin yang jelas dalam CJNG, kekosongan kekuasaan bisa memicu perang internal dan gelombang kekerasan baru. Tewasnya El Mencho menjadi momen penting dalam upaya pemerintah Meksiko memberantas kartel narkoba. Namun gelombang kekerasan yang muncul setelah operasi tersebut menunjukkan dampaknya masih akan terus berkembang. Situasi ke depan akan sangat bergantung pada stabilitas internal CJNG dan langkah lanjutan aparat keamanan. Pantau terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.